Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran PAI kelas 7 hari ini. Untuk hari ini kelas 7 kita akan melanjutkan materi di pekan lalu yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa bersama. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Asmaul Husna. Sebelumnya Ustazah akan mereview sedikit tentang Asmaul Husna yang sudah Ustazah jelaskan kemarin. Asmaul Husna yang artinya nama-nama Allah yang baik. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, ini adalah Asmaul Husna yang dimana Al-Alim dan Al-Khabir sudah Ustazah jelaskan di pekan lalu. Yaitu Al-Alim yang berarti maha mengetahui, dan Al-Khabir yang berarti maha mengetahui juga. Sama-sama maha mengetahui, namun mempunyai perbedaan, gitu ya. Nah, untuk Al-Alim, maha mengetahui secara harfiah, secara zarfiyah. Kalau Al-Khabir ini lebih ke secara batiniah. Atau bahkan dalam beberapa buku dijelaskan Al-Khabir mempunyai arti maha teliti. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna lainnya, yaitu As-Sami yang berarti maha mendengar, dan juga Al-Basir yang berarti maha melihat. Yang pertama kita akan mempelajari tentang As-Sami terlebih dahulu. As-Sami yang berarti maha mendengar. Di dalam surah Al-Mujadilah dijelaskan, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya Allah mempunyai Asmaul Husna yang berarti maha mendengar, yaitu As-Sami. As-Sami ini adalah sifat kesempurnaan karena lawannya adalah tuli gitu ya. Nah, Allah ini mempunyai Asmaul Husna, mempunyai kelebihan maha mendengar semua hal yang ada di dunia, semua hal yang ada di bumi, dan semua hal yang ada di makhluknya. Baik itu yang terucap oleh makhluknya atau bahkan yang masih di dalam hati itu sendiri. Nah, Allah itu maha mendengar segala keluh, gundah, kegelisahan, dan kehampaan setiap makhluknya. Ya, bahkan dalam hati setiap manusia gitu. Kalau misalnya kita mempunyai sesuatu dalam hati kita, kita pengen sesuatu, belum terucap, Allah itu sudah tahu. Itu adalah kelebihan yang Allah miliki. Nah, bahkan sejatinya manusia itu diciptakan mempunyai 2 telinga, itu mempunyai makna bahwasanya Allah itu harusnya lebih banyak mendengar. Mendengar apa saja? Mendengar semua hal yang ada di sekelilingnya, baik itu mendengar nasihat orang lain, baik itu mendengar jeritan atau keluhan orang lain, atau mendengar pertolongan orang lain yang perlu ditolongnya. Nah, perwujudan As-Sami dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Yang pertama adalah seharusnya kita semua atau makhluk gitu ya, mendengar rintihan orang lain yang mengharap pertolongan sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, perwujudan dari sifat As-Sami yang dimiliki Allah, maka manusia harusnya bisa mendengarkan rintihan atau keluhan orang-orang di sekelilingnya gitu. Terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi sebagai manusia yang beriman, sebagai kita semuanya gitu yang paham bahwasanya Allah memiliki sifat As-Sami, harusnya kita bisa belajar dari sifat itu. Ketika orang lain di sekeliling kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan kita, maka kita harusnya bisa membantu. Tidak bersikap acuh tak acuh, tidak bersikap cuek, tidak bersikap tidak peduli gitu ya. Jadi harusnya kita bisa mendengar rintihan orang lain di sekeliling kita. Nah, perwujudan yang kedua adalah mendengarkan nasihat orang lain. Nah, nasihat ini harus kita dengarkan bukan dari seseorang yang kita merasa nyaman atau kita sukai saja, tapi dari siapapun. Bahkan kita lebih dianjurkan untuk melihat apa isi nasihatnya, bukan dari siapa yang memberikan nasihat itu. Nah, perwujudan dari sifat As-Sami yang kedua adalah dalam kehidupan sehari-hari kita, kita harus mendengarkan nasihat orang lain. Misalnya ketika kita dinasihati oleh orang tua kita, atau misalnya kalian dinasihati oleh guru-guru kalian, bahkan teman kalian, sekalipun teman kalian yang kalian nggak suka. Jikalaupun nasihatnya itu adalah nasihat yang bagus, maka harusnya kita mendengarkan nasihat itu. Mendengarkan setiap masukan-masukan yang diberikan.
Jadi tidak harus melihat siapa yang memberikan nasihat itu atau kapan diberikan nasihat itu, tapi kapanpun siapapun harusnya kita mendengarkan. Selama nasihat itu adalah hal-hal yang baik, selama yang diberikan itu adalah hal-hal yang untuk kebaikan, maka seharusnya kita melaksanakan atau mendengarkan nasihat orang lain tersebut. Nah, yang kedua adalah al-basir. Al-basir yang berarti maha melihat. Nah, seharusnya gitu ya, ketika Allah mempunyai sifat al-basir, mempunyai sifat maha melihat gitu ya, kita sadar bahwasanya setiap hal yang kita lakukan itu Allah tahu. Bahkan dalam kondisi kita sendiri sekalipun, ketika kita sendiri di dalam rumah, nggak ada orang lain, nggak ada teman, nggak ada orang tua, nggak ada saudara, apapun yang kita lakukan Allah bakal tahu, Allah bakal melihat. Jadi, itu membuat kita harusnya taat kepada Allah dalam setiap waktu dan kesempatan. Jadi kalau untuk mau taat kepada Allah bukan ketika kita bersama-sama dengan teman, bukan hanya ketika di sekolah kita jadi rajin sholat, bukan hanya ketika di sekolah kita jadinya rajin tilawah gitu, atau bukan hanya ketika di sekolah kita tidak melakukan maksiat atau tidak melanggar gitu. Bahkan dalam kondisi apapun, dalam setiap kesempatan dan dimanapun kita harusnya tetap taat dan menjaga diri kita dari setiap hal keburukan atau kemaksiatan. Bahkan kebersamaan dengan Allah itu harusnya kita hadirkan setiap waktu. Tidak hanya ketika kita bersama-sama orang yang baik, tidak hanya ketika kita bersama-sama dengan orang yang soleh, kita baru merasa bahwasanya Allah melihat kita. Tapi bahkan dalam kondisi sendiri sekalipun, merasalah bahwasanya Allah itu selalu mengikuti kita. Allah selalu bersama hambanya. Sehingga ketika kita merasa bahwa Allah selalu bersama kita akan bersikap lebih hati-hati lagi, kita akan bersikap untuk lebih menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama atau tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Hal ini menjelaskan bahwasanya kita diminta untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap hal, dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dan juga dalam kondisi dimanapun. Baik itu kita saat sendiri, baik itu ketika kita bersama dengan teman kita, baik ketika ada ustadz ustazah, baik ketika ada orang tua gitu. Bahkan dalam kondisi tidak bersama mereka sekalipun. Kita juga tetap disuruh untuk terus bertakwa. Apa itu makna bertakwa? Yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk dan mendekatkan kita pada hal-hal yang kebaikan atau hal-hal yang diridhai Allah. Itu adalah maknanya bertakwa. Jadi bertakwalah dalam kondisi apapun karena sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena penglihatan Allah itu tidak terbatas. Jadi dalam kondisi kita yang misalnya di rumah sendiri atau ketika di luar, ketika jalan sendirian pun Allah bisa melihat kita. Tidak seperti manusia, ketika manusia dia terpejam sedikit saja maka dia tidak bisa melihat sesuatu atau dia akan terlewat dari sekelilingnya. Tapi kalau manusia gitu, tapi kalau Allah gitu, Allah tidak akan terlewat sedetik pun atau sebentar pun gitu yang apa yang diawasinya, yaitu siapa makhluk-makhluknya. Nah, penerapan iman kepada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, ini berarti penerapan Asmaul Husna ya, yang dari kemarin Ustazah jelaskan. Penerapan iman kepada 4 Asmaul Husna ini apa saja gitu. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat mengantar pada keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mereview lagi materi yang kemarin ya, yaitu tentang Al-Alim. Jadi, ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan, harusnya ilmu itu akan mengantarkan keimanan kita dan kedekatan kepada Allah. Semakin seseorang itu berilmu, semakin seseorang itu mempunyai banyak ilmu, maka harusnya dia semakin dekat sama Allah. Kalau ternyata ilmu itu membuat dia sombong, ilmu itu membuat dia angkuh, membuat dia malah jauh sama Allah, berarti kita belum menerapkan al-alim itu pada diri kita masing-masing. Yang kedua adalah ilmu yang dimiliki mampu memperbaiki akhlaknya.
Nah, ini seharusnya sebagai seorang muslim gitu ya, ilmu yang dimiliki itu memberikan efek yang baik pada akhlak kita masing-masing. Jadi semakin banyak ilmu yang kita pahami, harusnya itu memberikan efek yang baik terhadap akhlak-akhlak setiap manusia. Yang ketiga yaitu menggunakan potensi panca indera untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita sudah Allah berikan panca indera yang sangat baik, diberikan kita lengkap ya, ada indera pendengaran, penglihatan, dan lain-lainnya. Harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan malah dipakai untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat, atau hal-hal yang mendatangkan kemudaratan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki mengantar kepada amal dan karya-karya nyata bermanfaat. Jadi seharusnya pengetahuan, pemahaman yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lagi bagi orang lain. Jadi ketika ilmu itu memberikan manfaat, maka ilmu itu akan menjadikan jariah pada diri masing-masing orang tersebut. Dan semoga ilmu-ilmu yang kalian pelajari saat ini, yang sudah kalian peroleh itu kelak menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Yang kelima, menyadari bahwa seluruh aktivitas kita dilihat dan diawasi oleh Allah. Nah, ini menjadikan setiap manusia itu akan lebih hati-hati. Jadi ketika manusia itu sadar bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, maka seharusnya manusia itu tidak sembarangan, tidak seenaknya melakukan sesuatu. Ketika mau melakukan sesuatu, dia akan berpikir apakah ini kebaikan atau keburukan, apakah ini memberikan manfaat atau kemudaratan, maka itu akan menjadikan pertimbangan seseorang itu dalam melaksanakan atau melakukan aktivitasnya sehari-hari. Begitupun kalian sebagai seorang siswa, apapun yang kalian lakukan, bahkan ketika saat ini bukan atau tidak dilakukan di sekolah, ketika di rumah masing-masing, apakah belajar, apakah cuma main game, ataukah melaksanakan tugas atau tidak, atau berbohong, atau jujur gitu ya, maka semuanya Allah akan tahu. Maka hati-hatilah bahwasanya bukan karena ustadz ustazah, bukan karena orang tua, bukan karena teman kita melakukan sebuah hal kebaikan, tapi luruskan niat semuanya hanya karena Allah. Karena Allah melihat dan mendengar apa yang kita lakukan, bahkan yang ada di dalam hati kita. Ini untuk pembelajaran PAI hari ini, dua Asmaul Husna yaitu As-Sami dan Al-Basir, dan juga Ustazah sudah menjelaskan tentang penerapan iman kepada 4 Asmaul Husna yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya juga. Untuk materi Asmaul Husna kita udah selesai, dan selanjutnya untuk hari ini kalian akan dapat tugas dan silahkan nanti dikerjakan dengan sebaik mungkin tugasnya. Hati-hati, lebih dipahami dulu materinya, sehingga nanti ketika mengerjakan tugas, kalian bisa mendapatkan hasil yang bukan hanya sempurna tapi hasil yang memuaskan. Dan juga Ustazah mengingatkan bagi yang belum mengerjakan tugasnya di pekan lalu, silakan dikerjakan dan terakhir hari ini. Nah, kalau untuk tugas hari ini, nanti silakan dikerjakan selama 3 hari dan terakhir dikerjakan nanti hari Kamis. Teliti lagi dalam mengerjakan tugas. Semoga kalian bisa memahami yang Ustazah sampaikan hari ini. Jika masih ada yang belum paham, nanti bisa hubungi Ustazah dan Ustazah akan jelaskan lagi. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.